Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia ingin menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Nita Putri Lestari absen 35. Saya Vandarta Liupoli dari absen 32. Saya Pinka Sabilasya dari absen 22. Saya Nurul Saratul dari absen 21. Saya Nabila Amelia dari absen 17. Saya Chandra Aulia nomor absen 5. Berikut videonya. Apa sih fenomena yang lagi terjadi pada saat ini? Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banjir. Bagaimana menurut kamu atau pendapat kamu mengenai fenomena tersebut? Banjir adalah bencana alam yang terjadi ketika daratan dipenuhi air dalam jumlah yang banyak. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Untuk mengurangi dampaknya, perlu adanya upaya pencegahan. Oke, saya Pinka Sabilasya. Di sini saya sudah bersama korban banjir. Saya mau bertanya, kira-kira akibatnya apa sih dari fenomena tersebut? Ya, saya selaku korban banjir dari Swadharma, banjir itu dapat menimbulkan korban jiwa, rumah dan perabotan rumah tangga itu rusak jika banjirnya itu besar. Selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas bekerja. Terus terdapat banyak penyakit, contohnya penyakit kulit, muntaber, terus tipes, demam berdarah, dan lain-lain. Selanjutnya jalanan juga menjadi terhambat gitu karena ada genangan air. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih informasinya. Menurut kamu bagaimana sih cara menanggulangi banjir? Yang pertama, mengoptimalkan fungsi sungai dan selokan untuk menampung dan mengalirkan air. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan sungai dan selokan dari sampah agar tidak tersumbat. Yang kedua, ada melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Pilihlah jenis tanaman dan perpohonan yang bisa menyerap dan menahan air dengan baik. Yang ketiga, ada memperbanyak atau mengembalikan ketersediaan tanah resapan. Yang keempat, tidak membangun rumah dan bangunan lainnya di bantaran sungai. Bangunan di tepi sungai berpotensi menambung sampai ke sungai sehingga menurunkan daya tampung air sungai. Yang kelima, ada hindari penebangan liar. Jika kita menebang pohon tanpa menanamnya kembali, ini akan membuat hutan gundul dan tidak bisa menyerap air. Mengapa sih fenomena itu bisa terjadi? Nah, bencana alam seringkali tidak kita duga kedatangannya, di mana seringkali peristiwa ini akan merugikan banyak orang dan penduduk setempat. Bencana alam itu merupakan peristiwa yang disebabkan oleh keadaan alam seperti curah hujan yang tinggi, erosi tanah, dan masih banyak lagi. Curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan bencana banjir yang merupakan keadaan di mana suatu wilayah atau kawasan akan terendam oleh air dengan jumlah yang besar. Nah, berikut beberapa penyebab banjir. Yang pertama ada topografi wilayah, intensitas curah hujan, daerah resapan air, aliran sungai, kondisi hutan, dan yang terakhir sistem tata kelola. Teks eksplanasi. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air di permukaan bumi yang melalui siklus hidrologi tersebut kita melihat bahwa banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke dalam tanah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan jatuh ke permukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk ke permukaan tanah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan keluaran ke permukaan daratan. Banjir yang terjadi secara alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila banjir itu mengenal manusia dan menyebabkan kerugian bagi manusia. Sedangkan proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar, sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangan semakin lama, semakin menguap. Setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir.
Bencana alam memang selalu menimbulkan dampak negatif yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Begitu juga dengan banjir yang mengakibatkan berbagai kerugian secara moral dan material, jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya dampak fisik, rusaknya bangunan rumah, jalan raya, fasilitas umum, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, banjir juga memberikan dampak negatif dari segi kesehatan masyarakat, seperti muntah bel dan malaria. Dampak jangka panjang pun akan dirasakan akibat bencana yang satu ini. Terhambatnya ekonomi bisa menyebabkan kelaparan hingga meningkatnya angka pengangguran di wilayah tersebut. Terlebih lagi jika wilayah banjir tersebut ada di zona rekreasi. Sudah dipastikan jumlah wisatawan akan menurun drastis. Himbauan dari pemerintah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan terus digalakkan. Harapannya adalah agar warga di Indonesia memiliki kesadaran dan rasa peka terhadap bencana banjir yang mungkin terjadi. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.